Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan materi sistem reproduksi manusia. Yang pertama, kita pelajari dulu sistem reproduksi pria. Sebelum kita mempelajari sistem reproduksi pria, kita lebih baik mempelajari tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan proses pembelahan sel. Yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan organ reproduksi pada pria. Kita belajar dulu tentang pembelahan sel. Pembelahan sel itu ada dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel-sel tubuh somatik. Kromosom induk diploid 2N menjadi kromosom anak diploid 2N. Jadi di dalam tubuh kita, ya, manusia dan makhluk hidup yang lain itu mengalami pembelahan sel. Pembelahan selnya mengalami mitosis dan meiosis. Kalau mitosis itu pembelahan sel yang terjadi pada sel-sel tubuh somatik, maksudnya contohnya misalnya bayi yang dilahirkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, makin lama makin besar ukurannya, volumenya tambah besar, itu namanya pembelahan mitosis. Jadi pembelahan mitosis itu mengalami pertambahan volume, ukuran, karena sel-selnya selalu membelah. Kromosom induk diploid 2N jadi kromosom anak diploid 2N. Sedangkan pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel-sel kelamin atau gamet. Kromosom induk diploid 2N menjadi kromosom anak haploid N. Ini pembelahan meiosis ini hanya terjadi pada sel kelamin. Kalau pada laki-laki terjadi di testis, ya. Kalau pada perempuan terjadi pada ovarium sebagai sumber, ya, penghasil sel telur untuk perempuan. Kalau laki-laki sel sperma. Kromosom induk diploid 2N jadi kromosom anak haploid N. Kita lihat gambarnya ini. Ini adalah proses pembelahan mitosis. Dimulai dari profase. Profase itu bagaimana cirinya? Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen, dan benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Kemudian setelah melewati profase, baru menjadi metafase. Metafase itu cirinya bagaimana kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Pada pusatnya, kromosom berjejer di pusat pembelahan. Kemudian merubah menjadi anafase. Anafase kromosom sudah menuju ke kutub masing-masing. Nah, pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Jadi mengalami pemecahan kromosom menuju kutubnya masing-masing. Kemudian telofase, ini sudah ke arah kutub masing-masing membelah jadi dua. Jadi pembelahan mitosis ini terjadi di sel tubuh, satu sel menjadi dua sel anakan. Berikutnya pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis tadi saya jelaskan bahwa pembelahan meiosis itu terjadi pada sel-sel kelamin. Prosesnya bertahap, ya, lebih panjang lagi, yaitu profase 1. Ya, profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian kecil fragmen bentuk gelembung pembelahan. Kemudian metafase 1, kromosomnya berjejer di tengah pembelahan. Anafase 1, ya, anafase 1 ini kromosomnya menuju ke arah kutub masing-masing. Telofase membelah jadi dua, telofase 1. Kemudian membelah jadi dua menjadi profase 2. Masing-masing kemudian jadi metafase 2, kromosomnya berjejer di tengah. Kemudian anafase 2
menuju ke kutubnya masing-masing, kemudian telofase pecah jadi dua. Jadi kesimpulannya pembelahan meiosis ini satu sel menjadi 4 sel anakan. Sekarang masuk organ reproduksi pria. Kita lihat gambarnya seperti ini. Yang pertama dulu, yang bulat ini, yang bentuknya bulat seperti telur, ya, seperti bulat seperti telur ini dikenal dengan istilah testis. Apa itu testis? Adalah testis itu tempat pembentukan sel sperma, tempat pembentukan sel sperma dan hormon pada laki-laki yaitu hormon testosteron. Ya, jadi testis ini tempat pembentukan sel sperma dan hormon testosteron. Bagian luar dari testis ini ada namanya pelindung, seperti kulit pelindung yang membungkus testis, disebut skrotum. Skrotum itu fungsinya adalah pelindung testis. Ya, pelindung testis dan menjaga suhu pada testis. Kemudian agak ke atas sedikit dekatnya menempel dengan testis, ini disebut epididymis. Epididymis ini sebagai tempat menyimpan dan mematangkan sperma. Jadi testis menghasilkan sperma, kemudian disimpan dan dimatangkan di epididymis. Kemudian kalau spermanya sudah matang, ya bisa keluar lewat vas deferens. Vas deferens ini adalah saluran sperma dari epididymis atau testis menuju ke uretra, Ya, vas deferens itu saluran sperma dari testis atau epididymis menuju ke uretra. Kemudian kita lanjutkan uretra. Uretra dari sini sampai tengah. Di dalam penis itu kan ada lubang. Lubang saluran itu disebut uretra. Fungsinya uretra adalah sebagai saluran urin dan saluran sperma. Jadi jalan satu saluran tapi buat dua jalur, yaitu saluran sperma dan saluran urin. Penis. Nah, ini sebagai penis. Penis ini sebagai alat memasukkan sel sperma ke organ wanita atau disebut alat kopulasi. Alat kopulasi. Kita lanjutkan. Jadi secara umum fungsi testis adalah penghasil sel sperma dan hormon testosteron. Kemudian fungsi epididymis tempat mematangkan sperma dan menyimpannya. Vas deferens itu saluran sperma dari testis ke uretra. Sedangkan uretra itu saluran sperma dan urin, satu saluran untuk dua, ya, yaitu sperma dan urin. Penis untuk masukkan sperma ke alat reproduksi wanita sebagai alat kopulasi. Skrotum adalah kantong pelindung testis untuk menjaga suhu testis. Nah, di sini, ya, di sini secara umum gambarnya seperti ini, sama seperti tadi. Tetapi ada penjelasan lagi di dalam organ reproduksi pria itu ada kelenjar-kelenjar yang berperan, yaitu kelenjar Cowper, ya gambarnya di sini, kelenjar, ya, kelenjar prostat, kemudian kelenjar vesicula seminalis. Nah, fungsi dari kelenjar masing-masing adalah fungsi kelenjar vesicula seminalis adalah mensekresikan cairan bersifat basah dan sebagai sumber makanan atau energi bagi sperma. Sedangkan kelenjar prostat mengeluarkan cairan yang melindungi sperma agar bertahan hidup. Sedangkan kelenjar Cowper menghasilkan cairan bening untuk menetralisir uretra dari urin. Ini fungsi dari kelenjar pada organ reproduksi pria. Kemudian spermatogenesis adalah proses
pembentukan sel sperma. Jadi spermatogenesis adalah peristiwa pembentukan sel sperma yang terjadi di testis. Dimulai dari spermatogonium, kemudian menjadi spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder, spermatosit sekunder masing-masing menjadi spermatid, kemudian membentuk sel sperma ada ekornya. Jadi bentuk sel sperma itu seperti ini, kayak kecebong, ada kepala, ada ekornya. Ya, ini satu sel induk menjadi 4 sel anak sperma, ya, 4 sel sperma. Ini seperti penjelasan sebelumnya bahwa ini terjadi pembelahan sel meiosis, satu sel menjadi 4 sel sperma. Ya, demikian penjelasan sistem reproduksi pria. Nanti dilanjutkan sistem reproduksi pada wanita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.